Rasulullah tidak mengatakan, oh ini sesat. Tidak pernah seperti itu. Hanya siapa? Hanya orang-orang Wahabi yang gagal paham, yang berani mengatakan, oh itu tidak ada contoh daripada sahabat. Berarti siapa yang dangkal? Ternyata ente yang mempunyai pemikiran kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Game Day Islam ini. Semoga kita mendapatkan rizki yang barokah, umur yang barokah, dan semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak jarang kita menemukan seorang Wahabi yang melarang orang lain berzikir secara lantang atau secara keras, atau kalau tidak paham secara jahar, teman-teman ya. Artinya mereka-mereka itu mengatakan, oh itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah ada praktek dari sahabat Nabi. Jadi jangan ente lakukan, itu perkara yang bid'ah, itu dilarang. Tidak jarang kita temukan video Wahabi yang mengatakan seperti itu. Maka mari kita luruskan ustadz-ustadz Wahabi yang mempunyai pemahaman demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli hadis ya. Abdur Rauf Al-Munawi ini menyebutkan hadis-hadis yang menganjurkan zikir secara lantang, yang mana adalah hadis Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Arda qala intolaktu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan famarra birojulin fil masjidi yarfa'u sautahu bidzikri. Qultu ya Rasulullah asya ayyakuna hada mura'iyan. Qala walakinnahu awwahun. Jadi di dalam redaksi hadis yang sudah saya bacakan, saya berjalan bersama Nabi Muhammad SAW pada suatu malam. Lalu beliau bertemu dengan seseorang yang mengeraskan suara, ya, mengeraskan suara berzikir. Saya bertanya, saya mengatakan, ya Rasulullah, asya ayyakuna hada mura'iyan. Kata orang tersebut, ya, wahai Rasulullah, mungkin orang ini pamer. Rasulullah mengatakan, gala walakinnahu awwahun. Tidak, dia orang yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam redaksi yang sudah saya sebutkan di sini, ini ada zikir dengan suara lantang yang dianjurkan. Rasulullah tidak melarang orang yang zikir di masjid tadi. Rasulullah tidak mengatakan, oh ini sesat. Tidak pernah seperti itu. Hanya siapa? Hanya orang-orang Wahabi yang gagal paham, yang berani mengatakan, oh itu tidak ada contoh daripada sahabat. Berarti siapa yang dangkal? Ternyata ente yang mempunyai pemikiran kertas. Maka sering saya katakan, saya kira ya Wahabi ini keras. Akan tetapi ketika kita sudah geluti Wahabi itu sendiri, ya kayak kertas ya. Ternyata kertas. Artinya apa? Ia mengatakan seperti itu bukan dia alim, bukan dia tahu semua tentang hadis. Ternyata dia gagal paham, atau bisa jadi dia pernah membaca, tapi ia tidak mau menerima kenyataan yang ada. Jadi suatu kebiasaan yang sudah kita lakukan yang tidak bertentangan dengan syariat, banyak itu dilarang oleh Wahabi ya. Jadi yang melarang bukan Nabi, akan tetapi Wahabi. Jadi memang orang-orang kekinian itu ya merasa wow lah kalau melihat ustadz yang memakai kopiah putih, baju putih, jenggot tebel ya. Merasa wow. Tapi ini sudah ya kenyataannya. Ternyata ia mungkin tidak pernah baca tentang apa yang sudah saya bacakan barusan, atau pernah baca akan tetapi tidak mau menerima kenyataan. Seperti itu. Jadi kalau ente tahu pentol itu seperti apa, kalau ente tahu pentol itu seperti apa bentuknya, kalau ada orang yang bertanya, wahai fulan, apakah ente tahu pentol? Jadi kamu ya kasih tahu kalau pentol itu bulat. Kalau kamu pura-pura gak tahu, nanti dia anggap pentol itu kotak. Dia anggap nanti pentol itu terbuat dari batu. Jadi seperti itu. Artinya kalau ente itu tahu pentol, ya, tahu pentol, maka sampean kalau ada orang yang nanya, ente jelaskan. Jangan ente dusta. Bilang gak ada dalilnya. Bilang, oh ini bid'ah, oh ini pentol yang busuk. Udah usah ente ketahui. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kita seperti ini sudah ya.
Dalam istifadah, mengambil manfaat itu perlu. Setiap muslimin ya harus seperti itu, mengambil manfaat. Tapi sedangkan orang yang diambil manfaatnya, memberikan informasi yang kurang valid ataupun tidak valid, maka apa yang akan terjadi? Orang yang meminta ataupun orang yang mengambil manfaat tadi akan apa? Akan tersesat. Jadi sebenarnya apa? Pada intinya sebenarnya orang-orang yang ikut Wahabi itu bukan ikut Nabi tapi ikut Wahabi. Paham ya? Ikut Wahabi. Artinya sudah disebutkan, Wahabi itu melarang zikir keras adalah ustadz-ustadz yang mengatakan seperti itu, mengatakan ini, seperti itu. Sedangkan Nabi tidak melarang. Bahkan apa? Perkataan Nabi, walakinnahu awwahun. Dia itu orang-orang yang selalu ingat Allah. Banyak ingat Allah. Ya, beda dengan Wahabi. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Jadi seperti itu. Jadi pemikiran itu perlu direfresh. Kalau memang masih gemar berbohong ya perlu direfresh. Ayolah terima kenyataan yang ada. Ayolah buka otak itu. Buka hati pula. Kalau memang ada dalilnya, jangan ente katakan kepada orang yang bertanya, oh itu tidak ada dalilnya. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Karena memang gini teman-teman, Wahabi itu pemahamannya sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Walaupun dilakukan oleh para sahabat, ya seperti itu. Apa katanya? Bid'ah. Bid'ah. Oh itu tidak ada anjuran. Oh itu tidak ada perintah. Tidak ada asar masalah itu. Gitu. Memang ya, dangkalnya ketahuan. Jadi ikror itu perlu. Ikror itu perlu. Jadi kalau Nabi mengatakan seperti itu ya tidak apa-apa. Ya udah, jangan dikatakan sesat, bid'ah, jangan. Dolalah. Jangan seperti itu. Itu masih levelnya itu belajar. Jadi ayolah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, selalu aktif untuk meluruskan Wahabi. Share video yang seperti ini biar saudara-saudara kita semua tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang cingkrang. Saya sangat khawatir gitu ya. Takut umat Rasulullah ini dibohongi, mengatakan tidak ada hadisnya, ternyata ada. Mengatakan tidak ada penjelasannya dari ulama, ternyata ada. Ini kan suatu informasi yang kurang valid. Kalau ente mengambil informasi yang tidak valid, mau ente? Pasti ente tidak mungkin mau. Akan tetapi masalahnya ente tidak tahu ya. Masalah apa yang benar, ya enak Wahabi membohongi. Wahabi mengatakan ini itu. So yes seperti itu ya. So oke ya. Jadi orang ke kuburan dikatakan kuburiyun. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Jadi ayolah kita ikuti ulama-ulama yang jelas keilmuannya. Artinya yang sudah tidak dikhawatirkan lagi masalah pengetahuannya. Jadi ilmu itu perlu, jadi kita itu harus pintar juga untuk memilih orang yang harus kita ikuti. Yang cocok untuk kita ikuti. Jangan salah pilih guru seperti itu ya. Nanti gampang pelajaran bid'ah, gampang menyesatkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Mungkin seperti itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.